Kayaknya masih sesuatu yang kayak tragis gitu ya mas. Ini belum selesai direnov misalnya. Nggak tahu deh. Yang berjubah hitam itu sebenarnya energi negatif, tapi aku rasa Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Ya teman-teman, sesuai dengan janji gue di video Mukanya berdua sebelumnya. kenceng-kenceng banget. soalnya ini ngebahasnya agak-agak horor nih mas. Wah, ternyata. Kita mau ngebahas Teletubbies. Ya, Teletubbies. Oke, jadi teman-teman, seperti yang udah lo lihat, ada lagi Adam Lucius di sini dan Mars di sini. Dan sesuai dengan janji kita, bukan janji kita sih, kita emang kemarin berencana untuk ngebahas sesuatu tentang apa ya, tentang Illuminati, boys, Freemason, teori konspirasi. Waduh. Intinya kita pengen sedikit meneliti tentang hal itu ya. Yeah. Tapi awalnya dari mana? Nah, awalnya dari mana? Kita tuh jadi teman-teman, Chris sih lebih tepatnya, Chris yang di belakang kamera itu dapat sebuah buku ya, Chris ya, novel judulnya Jakarta Secret ya, teman-teman, Jakarta Secret. Dan gue udah baca novel tersebut. Kita Adam udah dikasih. Adam dikasih, Mas dikasih, dibaca nggak? Dibaca. Gue downloadnya belum. Oke, tapi gini, jadi buku itu akan kita bedah, bukan kita bedah sih ya, tapi ada unsur dari buku itu yang akan kita bedah, karena buku itu mengangkat tentang simbol-simbol Illuminati yang ada di Jakarta, dan itu dibalut dengan cerita yang dibikin oleh si penulis. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, itu bukunya ceritanya fiksi. Tapi di situ dia juga lampirkan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti bahwa bangunan itu emang dulunya apa gitu. Itu dilampirkan di buku itu. Dan untuk yang pertama, gue mau kasih tahu ke lo kalau gue udah kontak ke penulisnya. Jadi ini rekaman pembicaraan gue sama dia yang di mana dia mengizinkan untuk buku ini di reaction. Kita dengerin dulu ya. Halo, Mas Rizky. iya Mas Robi, apa kabar? Baik. Apa kabar, Siang. Mas Rizky? Alhamdulillah baik. Mantap. Gue ini banget loh. Sorry baru baca bukunya. Kenapa? Tertarik banget pas Oh. baca bukunya. Apa-apa. Dan itu dari 2009 ternyata ya. November 2009 gitu kita pertama kali, tapi dengan sistem indie gitu. Sistem Kita indie, bukan oke. pakai sistem. Indie. Iya. Nah, gue sebenarnya mau bedah buku itu. Cuma sorry nih, sebelumnya teman gue dapat formatnya PDF, nggak buku fisik nih. Nggak apa-apa. Memang ada kok PDF-nya. Ada PDF. Biasa ya? itu. Gue juga nggak tahu teman gue dapat dia download ilegal atau legal. Gue juga nggak tahu ada berbayar apa enggak nih. Nggak apa-apa lah. Rezeki nggak ketukar. Siap. Nah, maksud gue pengen bedah buku itu. Lu itu kan buku novel kan jadinya jatuhnya. Iya. Nah, rencananya Sabtu ini gue mau bedah sama teman-teman ada 2 teman gue yang anak indigo. Itu. Nah, jadi ya Menarik tuh. Ini menarik banget dari kacamata buku yang kita dapat. Terus itu kan ada lokasi-lokasi dan simbol-simbol yang udah dijelasin itu ini deh lebar kayak gitu. Nah, dari kacamata yang di gue sih gitu. Apa sih, intinya sih pengen minta izin ke lo gitu untuk kebedah buku itu. Gitu, diizinin kan nih? Kalau misalnya aku diwawancara, mendingan nggak usah. Oke. Mendingan dibedah aja dengan kacamata indigo full, nggak apa-apa. Gue bedah gitu. aja tanpa ada lunya gitu nggak apa-apa. Iya. Tapi maksud gue Nggak apa-apa. Gue paling nggak gue dapet izin sama dari lu untuk gue bedah bukunya gitu. Oke, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Dari kacamata indigo full aja gitu. Karena memang
sejarah di zaman Belanda, bahkan sekarang aja itu banyak hal-hal yang orang lain yang nggak biasa itu nggak bisa ngelihat. Betul. Gitu. Betul. Kalau aku kan alhamdulillah juga bisa kan. Alhamdulillah, Gitu. mantap kalau gitu. Cocok lah, asik. Cocok lah. Jadi ya senafas lah kayak gitu. Pengen tahu juga kayak gimana. Bener-bener oke, ternyata begitu backgroundnya, siap. Jadi sebenarnya bisa sefrekuensi nih kita. Nah itu gue kemarin ada teman gue si Adam Lusic itu, kita come up dengan ide kita bahas Illuminati yuk gitu ya. Kita bahas Illuminati. Oke, Illuminati ada apa nih? Terus temen gue berangkat dengan nih gue ada rekomendasi buku nih, Jakarta Secret nih. Oke. Gue udah baca tuh, udah gue selesaiin tuh 2 hari gue baca dulu buku lo. Oke, menarik. Berarti itu ada lokasinya ada 3, Museum Prasasti, Fathahillah, sama Gedung Bapenas kan? Bapenas. Ya. Nah, di 3 lokasi itu tadi baru aja gue balik dari Museum Prasasti barusan. Nah, ya itu secara resmi dia sudah menyampaikan dia mengizinkan kita untuk bedah bukunya. Kalau dari Adam, gimana Adam? Jadi gini, kemarin kan Mas Chris kan ngirim PDF-nya kan ke gua. Terus awalnya gue pikir adalah penulis buku ini berhubungan dengan konsep Illuminati tersebut karena dia banyak tahu gitu kan. Karena dia banyak tahu ini secara teori pikiran aku aja. Nah, pas Mas Bobby kirimin ngedengerin sebuah rekaman video ini, rekaman suara ini, pas gua cek ternyata penulis tersebut tidak terhubung dengan konsep Illuminati itu, hanya konsepnya dia meneliti. Kenapa gue bilang demikian? Karena pas gua cek secara penulis itu, gue cek penulis tersebut, gue nggak dapetin aura negatif. Aura negatif ataupun astral negatif yang berada di circle-nya dia. Nah, karena gue sering banget Mas dapetin klien-kliennya mereka bermain dengan dunia negatif yang kayak salah satunya yang ritual-ritual negatif seperti itulah. Nah, selalu gue cek selalu ada iblisnya atau energi negatifnya dari mereka gitu loh. Tapi gue nggak dapetin energi atau astral atau iblis dari si penulis ini gitu loh. Dan gue rasa juga si penulis ini jiwanya juga kuat. Jadi bisa dibilang dia bukan pelaku dari Illuminati tersebut atau berhubungan langsung secara Illuminati tersebut. Tapi gue rasa dia lebih konsepnya meneliti gitu. Akan sama seperti kita ya, kita nggak akan masuk ke Illuminati tersebut, tapi kita akan meneliti apa yang terjadi di luar sana tentang Illuminati ini. Dari Mas ada tambahan? Kalau aku dari kemarin pertama kali denger sih, aku nyari kenapa dia nulis itu. Yang aku tangkap sih, dia pernah ngalamin, entah dia atau lingkungan yang paling dekat sama dia itu pernah ngalamin sesuatu kejadian yang menyangkut tentang itu. Menyangkut tentang yang diduga adalah bersangkutan dengan Illuminati. Makanya akhirnya dia meneliti itu. Karena sebenarnya di voice note gue yang berikutnya, sebenarnya di pembicaraan gue yang berikutnya, dia sampaikan. Jadi tokoh-tokoh di novel itu ada yang fiksi, ada yang fakta. Berarti benar Mas. Ya. Aku belum dengar lagi. Iya, jadi ada fiksi, ada fakta. Jadi gue kasih tahu aja ya, si orang militer yang diceritain di bulan buku itu, orang angkatan udara itu, yang dia punya peta Jakarta tempo dulu, Jakarta zaman dulunya, itu orangnya ada, real, veteran real. Cuma di situ namanya diganti ya, dirubah ya, gitu. Tapi sosoknya ada, emang orangnya seperti itu gitu. Jadi ya itu salah satu fakta novel ini, faktanya di situ satunya yang disampaikan sendiri. Dan di situ di novel tersebut diceritakan ada 3 spot kan yang tadi gue bilang, ada 3 spot di novel itu yang menjadi alur cerita dari novel itu adalah Museum Prasasti, Museum Fathahillah, sama Gedung Bapenas. Dan gue udah
udah pernah jalan ke Museum Prasasti. Waktu itu gue sendirian jalan. Saat ini gue mau kasih lihat ke teman-teman dan ke Mars dan ke Adam apa aja yang ada di Museum Prasasti. Lu sebelumnya udah pernah ke Museum Prasasti? Prasasanya di mana sih? Di dekat Monas, di dekat Budi Kemuliaan, di belakang Indosat, di belakang Bank Indonesia. Kebun kacang. Kebun kacang sebelah sana. Iya, bukan situ. Arah-arah kebun Budi kacang. Kemuliaan. Belum. Adam? Belum. Oke. Ya kita coba lihat ini video. Oke guys, saat ini gue jalan-jalan ke. Nanti mungkin Adam atau Mars di video ini kalau melihat sesuatu atau makhluk atau apa yang menarik untuk diceritakan, di stop aja. Nanti gue akan stop dan kasih tau aja makhluknya bentuknya seperti apa. Museum Prasasti, survei sih lebih tepatnya. Jadi seperti yang kita lihat di sini isinya. Gue bilang keren-keren aja. Ya, melakukan pemakaman ya. Nah, ini ada bangunan yang pada saat di buku Jakarta Secret Itu ada penjaganya. seperti ini. Gimana? Mars gimana? Di sini ada sosok. Ya, di situ ada sosok penjaga. Terus di belakang ada yang lalu lalang. Penjaga tuh kayak yang penjaga pada umumnya sih, masih bentukannya manusia biasa aja. Tapi memang agak-agak tanda tanya aja gitu. Bikin penasaran aja. Oke, rupanya apakah dia seragam atau apa? Menggunakan seragam seperti seorang penjaga zaman dulu tuh seperti apa sih? Militer. Gitu. Militer tuh maksudnya? Seragam militer atau seragam apa ya? Militer Batik, sekarang. Militer tempo Oh dulu. ya, militer tempo dulu. Seragam penjaga tempo dulu gitu. Oke. Gua nggak tahu ini makamnya siapa, tapi di bangunan ini yang diceritakan di buku itu adalah ada simbol Illuminati-nya. Diduga ada simbol Illuminati-nya, tapi gua nggak nemu. Gak enak sih orangnya. Agak nggak enak. Simbol di pintunya sih katanya. Ini sekali lagi ini perspektif dari teman-teman Mars dan Adam ya. Kita muter-muter dulu aja. Museum Prasasti ini ada apa aja? Kita lihat. Belakangnya juga ada. Sayangnya sebelah mana, Mas? Iya, maksudnya depan belakangnya bangunan itu ada. Oke. Sini katanya nggak ada tour guide-nya. Juga ada yang bisa menjelaskan kenapa ada bangunan seperti ini di daerah sini. Oke. Terus dia seorang arsitek. Wah, Bintang Kejora. Orang OPM gitu. Orang OPM. Tapi banyak simbol-simbol itu di nisan-nisan ini. Setiap nisan itu simbolnya beda-beda apa? Beda-beda, tapi ada beberapa simbol yang mirip seperti itu. Kalau itu menjelaskan kasta, iya nggak sih, Mas? Atau enggak ya? Kalau menurutku juga ya. Iya kan? Kasta ya. Setiap nisan ada kastanya kali ya. Kita kan nggak tahu ya, Mas ya. Belum datang ke sana sih. Iya, kapan? Boleh, secepatnya. Nggak boleh syuting sih sana. Ya nggak sengaja kita lihat secara Iya. langsung. Sedih sampai Keren, itu kayak batu karang loh itu. Yang dia senderin itu tuh. Ini kan karang, ya kan? Bisa ada di sini gitu.
lewatin yang ini kuburan yang agak unik itu nggak? Lewatin. Nanti ada videonya. Mau langsung ke sana aja. Nggak usah. Terserah. Takut Mas juga dapat. Tetap play aja Mas. Mars. Kalau emang itu kabarnya. Simbol alfa dan omega, simbol awal dan akhir. Ya. Harus ada kepala tengkoraknya di atas sini. Oke. Ini ya, gue copetin ya. Ini ada kontak pastor. Kalau penjaga kalau makhluk-makhluk di situ sih sama aja sebenarnya kayak makhluk-makhluk yang lain. Tapi memang ada beberapa, pasti ada beberapa yang beda. Kalau untuk di pohon gitu-gitunya masih. Gitu-gitu sama lah ya. Jadi ada juga makhluk-makhluk yang kayak gitu-gitu ada ya di pohon-pohon. Iya pasti ada, cuma nggak banyak juga merekanya. Banyak juga dari makhluk-makhluk yang ini. Ada simbol bintang satu lagi. Simbol ini banyak banget. Gue pernah baca tentang, gue lupa ya, ini ada sebuah nisan yang terbelah itu, dia tuh kalau nggak salah entah gubernur jenderal, entah pokoknya memimpin daerah gitu, yang saat itu datang ke Batavia dan dia dapat tugas untuk benerin Batavia gitu, ngebangun Batavia. Cuma karena satu lain hal, dia harus kalau nggak salah sih terbunuh gitu, karena ya itu karena konflik di antara mereka, sehingga dia nisannya sengaja nggak dibikin nggak utuh, dipotong setengah, karena dia pesan karena perjuangan gue sebenarnya belum selesai tadi gitu, simbolnya kayak gitu tuh. Oke, kita lanjut. Dari tadi gue liatin, kok nggak ada yang jualan kopi di situ. Di luar Mas. Gue panik sekali. Kidding. Terlalu serius. Di luar warung. Nah, ini yang gue bilang menarik. Nisannya salah satunya di mana di atas nisannya ada kepala tengkorak yang tusuk. Gue dapet ini. Arti Mas. Ada bahasa Jawa kuno sama Arti ada Mas. Arti Belanda. Tahu Belanda? Sanskerta itu. Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta. Tulisan Sanskerta. Lihat nggak sih Kak? Ada yang berjubah hitam ngejagain dia itu. Serius lu? Nanti gue jelasin. Oh iya, baik. Oke. Gue sama. Makanya gue tanya-tanya. Lo inget, lo apalin dia. Iya. Karena next time. Tapi sosoknya yang di makam ini belum ketemu nih. Tapi yang di jagain kayak istilahnya ngejagain makam ini tuh ada yang berjubah hitam. Next time kalau kita kesana, itulah guide-nya. Dia akan jadi guide-nya. Oke. Next time. Nah, kalau nanti lo pergi cari dia. Oke.
Kita terusin. Kalau lu pergi, kalau kita pergi gitu loh. Sama tahu gue nggak ikut gitu loh. Sama tahu gue nggak ikut, ya pergi lo berdua gitu kan. Bagus nih kayaknya nih. Masuk jebakan gue nih kayak gini ceritanya. Yang penting gue udah kasih tahu. dia. Nanti setelah nanti gue cerita. Apa cerita dulu bagaimana dulu nih? No, kita selesaikan ini dulu ya teman-teman ya. Karena ini mereka juga belum pernah lihat sebelumnya. Oh, ada belum pernah gue kirimin ya? Iya udah dikirim. Nah ini simbol Tapi ini ini lagi seperti kayak yin, ada yin dan yangnya ya. Nggak semua di sana dark, tapi ada juga yang putihnya. Oh gitu. Oke, gue akan detailin lagi. Maksud Mas, gue paham maksud Mas. Oke. Benar Mas. Nah ini simbol ini nih yang bintang kejuaraannya juga tuh ada lagi. Nah, OPM betul itu deh. Oke betul ya. Saya main Australia. Jangan-jangan OPM ikut di sini. Nah, Hai. ini salah satu Mayor Jenderal dari Belanda yang meninggal di Aceh pada saat perang di Aceh gitu. Dan kalau teman-teman tahu simbol ular itu ya, ular itu simbol apa namanya, zodiak ke-13 ya kan, yang baru Iya. ya, ada zodiak ke-13 yang baru di Gue mau pindah. Kenapa? Gue pindah ke zodiak 13 aja. Itu tuh ada pokoknya akan mengganggu bulannya tuh. Tapi itu yang anak kecil pegang ular, nah itu simbolnya di ular itu. Ular juga ada ya simbol yang itu. Iya itu deh satu yang itu. Dan ada simbol ular di bawahnya. Terus ini ya. Nah, satu lagi yang menarik adalah nisan yang berikutnya nih. Yang menurut gue sih ngeri juga. Kayaknya sebenarnya seru sih kalau wisata ke sini. Seru Ada banget. guidingnya ini. Seru banget itu Mas, dia. pokoknya lu cari dia, Mars. Mati lu. Mars, pokoknya kita cari dia, Mars. Begitu penyusunan katanya. Kita cari dia, Ya. bukan lu. Kan Nanti- proyekan ngebahas ini bareng-bareng. Kita mencari dia. Juga dong. Su di tengah jalan Sumasu baru dia bilang kamu aja yang pergi jalan ya nih. Yang mana belum? Belum, dikit lagi. Wah, ini siapa, Mas? Ini Wah ini rajanya Dajjal kayak nih. Jin Tomang ya. Ini penunggu museum prasasti. Oh iya, di sana juga. Ini adalah peti yang setelah dimandikan Bung Karno dibaringkan dalam peti. Ini petinya. Jadi ini peti jenazah Bung Karno dan Bung Hatta ada di situ. Kenapa di situ ya? Replika tapi. Enggak asli. Oh, Why? Asli. I know. Something ada kode tanda di situ. Tapi kayaknya itu nggak bisa dimasukkan ke dalam video deh. Look at. Ya. Maybe ya. Apa aja deh. Oke. Nanti itu off the record aja. Oke, off the recordnya apa? Kep. Tuhan, kenapa saya bilang begitu? Oke, nanti dari kau. Nah, ini ada Bung Karno, sebenarnya ada Bung Hatta di situ petinya. Ada. Ya mungkin karena kalau dari sisi ini ya, atau juga Ada simbol. Di dalamnya sih. Misalnya di luarnya ada, tapi di dalamnya simbol yang paling menandakan yang dicirikan dan ini juga apa namanya yang tadi wanita tadi itu juga simbol itu karya seni di mana waktu itu kayaknya Indonesia sempat ada wabah penyakit apa yang ada sosok wanita yang sedih banget ngelihat wabah itu gitu, jadi dibikin karya seninya. Van Delden.
Nah, ini Di Indonesia. di Indonesia. Nah ini nih gue bilang Kan tuh Maria. Maria Magdalena, simbol masoniknya. Tulisannya apa tuh? Maria Magdalena Christina Dornick. Sayangnya Mas Bobi nggak masuk ke situ. Itu gua ada pengen buka pintu, tapi pintu reot ya, takutnya ntar gua buka gumprang aja. Hei kamu ngapain? Kan gua disikat sama penjaga situ bos. Bukan sama dia doang kayak deh. Lah iya itu Orang dia. penjaganya doang. Itu dia. Pokoknya- Yang manusia ya. Berarti pertama kita harus datengin si yang jubah itu, kedua kita harus masuk ke situ kayaknya. Oke. Oke. Udah diganti ya kita ya. Nah iya betul bagus Kita- bagus. Oke. Di terakhir nih kalau nggak salah nih. Serem banget tuh kepalanya doang gitu. Mukanya sedih lagi. Kenapa harus kepalanya doang di situ? Ini korbannya. Kayaknya masih sesuatu yang kayak tragis gitu ya Mas. Ini belum selesai, ini belum selesai direnov bisa. Nggak tahu deh. Bisa. Saat gue ngeliat ini, waduh, Hawanya beda ya. Entah karena dia dikorbankan atau karena memang harus dia berkorban atau ada something yang bikin dia cerita gitu. ya itu tadi ya videonya. Jalan-jalan gua sendirian ke Museum Prasasti dan mereka katanya mau datang lagi. Oke, jadi gimana, Adam? Mas ada tambah lagi nggak? Masih banyak yang pengen dicari tahu sih. Poinnya berarti lo mau ke sana. Iya, mau ke sana ya, tapi dari ngeliat di sini banyak informasi juga yang harus dipilah-pilah. Oke. Dan saat ini kita mau mencoba meneliti nih Dam. Meneliti bahwa di Museum Prasasti itu bener nggak sih ada simbol-simbol dari Illuminati tersebut? Nah, gimana Dam caranya? Oke. Tadi pas kita play, terus dari awal sampai akhir kita nonton, gue ngerasain, gue tetap compare sama si Mars. Gue ngerasain di situ adalah banyak jiwa-jiwa penasaran yang linglung, kayak bingung gitu loh. Kayak mereka tuh seolah kayak nggak tahu apa-apa, tapi kayak tapi ending mereka tuh jadi berdosa gitu loh Mas. Nah, kalau gue rasa adalah ada manusia yang tersesat, tapi sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau dia itu tersesat. Konsep kehidupan mereka yang lalu, oke? Itu banyak banget di situ. Nah ini gue compare sama si Mars. Nah satu lagi, tapi di situ ada salah satu astral memang kuat bisa dibilang. Nah ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, kita tetap butuh penelitian. Yang kita bilang si jubah tadi. Nah si jubah tadi lah yang bisa dibilang memang gue pernah diliatin nih makam prasasti ini bisa dibilang Mas. Tapi awalnya memang gue ketemu dia juga sama. Nah sekarang ketemu dia lagi. Nah konsepnya adalah dia tadi ada komunikasi lagi, koneksi ke gue bahwa kenapa nggak kesini katanya gitu kan. Nah terus itu, nah terus si Mas menyebutkan sebuah pendapat bahwa di sini kayak ada ini yang gitu ya kadang ya. Nah inilah maksudnya yin yangnya si Mars itu. Konsep ada energi positif, ada energi negatifnya. Inilah bener gitu loh bisa dibilang. Itu yang aku rasain. Nah terus gue juga merasa ada beberapa nisan di situ, ada beberapa jatuhnya bukan nisan siapa sih, makam. Ada sebenarnya makam itu kosong, hanya cuma nama aja. Ada beberapa makam di situ yang cek di situ, cuma nama. Mungkin karena terjadi sesuatu, mungkin nggak ditemukan mayat atau bagaimana. Cuman kayaknya lumayan banyak aja. deh. Iya kan, seru kan di Jadi sini. beneran gitu. cuma sebagai Pengingat aja. aja, Seperti itu. memorial aja. Nah itu ada gue dapetin itu. Nah tapi yang serunya sebenarnya next time itu akan bisa dibilang kita punya guiding nanti sih yang berjubah hitam itu. Sebenarnya energinya negatif, tapi aku rasa kita bisa jadi guiding sementara doang.
supaya kita tahu nih kita mau kemana aja pas di sana nanti gitu loh. Oke. Gitu sih bisa dibilang. Oke. Nah terus apa lagi ya? Nah, Gue dapat lanjut nanya dulu deh Mas biar gue dapat lagi. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau lu mau tahu tentang si simbol Illuminati itu ada di situ apa enggak, bener apa enggak di situ ada simbol Illuminati, lu berdua harus ke sana secara fisik. Sebenarnya kalau yang aku lihat dari beberapa nisan yang tadi ada di sana atau aku pas jalan-jalan ke sana, itu memang ada simbol-simbol yang bisa dilihat secara kasat mata, oh ini mirip nih simbolnya sama simbol-simbol di Illuminati. Tapi belum tentu juga. Nah, belum tentu juga tokoh itu adalah anggota Illuminati. Anggota bisa jadi dia korban, bisa jadi dia yang dikorbankan. Setuju tuh kayak gitu. Makanya untuk memastikan simbol-simbol tersebut lebih baik kalau menurutku datang ke sana supaya bisa langsung dapat sekaligus. Oke. Jadi kalau gitu kita akan datang ke sana, kita akan berangkat sana. Enggak. Maksud dia tuh mungkin dia mau berangkat sendiri, Mas. Oh iya benar. Gue udah. Silakan kalau mau Kan lagi. tadi kan belum dapat informasi dari kita. Iya. Gue kedua kali berarti. Oh udah. Gue sih Itu gue jujur itu gue setuju banget. Bisa dibilang setiap tanda di setiap nisan itu ada konsep di mana ada peran mereka di setiap tokoh itu. Entah peran mereka sebagai pelaku atau pionir ataukah korban. Oke. Ya nggak sih di situ Sebagai tokoh atau sebagai bidak. korban. Iya, korban yang bidak yang dikorbanin gitu ya. Gitu. Kalau gue lihat nih, karena kita nggak usah sebut lah. Gue rasa salah satu korban ya. Salah satu ya di situ ada korban yang mungkin kita nggak usah membahas karena akan berat nanti. Nah, Dan itu ya makanya kenapa tadi yang lo rasain adalah ada apa yang bingung nih, ya? Iya, Kok gue ada di sini gitu ya? bisa jadi. Wow. Memang harus ke sana ya, Mas.